Informasi berikutnya, cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah Indonesia jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain memicu bencana, cuaca ekstrim dikhawatirkan akan berpengaruh pada sektor pertanian dan stok cadangan pangan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Selasa 10 Desember 2024 menyatakan cuaca ekstrim imbas dari fenomena atmosfer skala besar Madden-Julian Oscillation atau MJO. Hal itu diperburuk dengan adanya pertumbuhan 3 bibit siklon di Samudra Hindia yang memicu angin kencang. Meski begitu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman percaya diri. Dia yakin stok cadangan pangan terutama beras tidak akan terganggu saat cuaca ekstrim tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Kita upayakan memitigasi resikonya, dampaknya dan seterusnya. Tapi itu tidak akan berpengaruh pada, tidak terlalu signifikan berpengaruh pada ketahanan pangan kita. Stok kita ini kurang lebih 2 juta. Itu 5 tahun tertinggi. Panen kita di bulan Agustus, September, Oktober, November itu tertinggi selama 5 tahun terakhir. Padahal ada El Nino, ada La Nina. Artinya apa? Upaya kita kolaborasi ini, pompanisasi itu berhasil dengan baik. Presiden Prabowo Subianto mempercepat target swasembada pangan dari 2028 menjadi 2027. Untuk mencapai target itu, Kementerian Pertanian langsung tancap gas berkolaborasi dengan TNI Polri untuk capai ketahanan pangan, terutama beras dan jagung. Saudara-saudara, saya tegaskan lagi, kita harus swasembada pangan. Kita harus punya lumbung pangan nasional. Kita harus punya lumbung pangan provinsi. Kita harus punya lumbung pangan kabupaten. Kita harus punya lumbung pangan desa. Presiden Prabowo Subianto saat menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan buku alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2025 di Istana Negara 10 Desember lalu berulang kali menegaskan ketahanan pangan menjadi prioritas utama pada pemerintahannya. Anggaran Kementerian Pertanian naik 3 kali lipat dari 6,9 triliun rupiah menjadi 29 triliun rupiah pada tahun 2025. Presiden meminta swasembada pangan yang semula ditargetkan gol pada 2028 dipercepat. Untuk sektor beras, Menteri Pertanian Amran Sulaiman cukup percaya diri target produksi beras nasional mencapai 32 juta ton pada tahun 2025 dapat tercapai. Sejumlah program seperti pompanisasi dan penambahan kuota pupuk bersubsidi hingga 9,5 juta ton pada tahun 2024 diklaim efektif menggenjot produksi beras pada periode Agustus sampai November. Dalam rapat koordinasi bersama TNI Kamis siang, Amran mengklaim per Desember 2024 stok beras nasional berada di angka 2 juta ton alias tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Capaian itu membuat ia optimistis swasembada beras dan jagung dapat dicapai secepatnya dengan sejumlah langkah strategis. Moga-moga ke depan mulai 1 Januari, sekarang persiapan 1 Januari semua sudah running. Pupuk sudah tersedia, kami sudah cek di lapangan, kami dari Merauke sampai ke Aceh sudah tersedia di lapangan. Kemudian alat mesin pertanian persiapan dikirim mulai Januari, kita kirim ke lapangan. Kemudian BWS sudah mulai bekerja dari sekarang, TNI melakukan pendampingan untuk padi, kepolisian pendampingan untuk jagung. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Tandio Budi Revita menyatakan pihaknya akan membantu petani untuk mengoptimalkan produksi sawah mereka. Bagaimana untuk menciptakan swasembada pangan secepat-cepatnya? Karena dari sisi cetak sawah yang cukup besar, perlu waktu dan Pak Menteri, Pak Amran mengoptimalkan sawah-sawah yang sudah existing untuk ditingkatkan dari 2 kali tanam menjadi 3 kali tanam, 3 kali tanam menjadi 4 kali tanam, tentunya dengan peningkatan irigasi yang ada. Upaya lain yang tengah ditempuh untuk mencapai swasembada pangan adalah mega proyek food estate, cetak sawah dan tebu seluas 2,29 juta hektar di Merauke, Papua. Meski menuai sejumlah kritik karena rekam jejak kegagalan proyek serupa di Kalimantan Tengah, pemerintah saat ini telah menyelesaikan tahap pertama program optimalisasi lahan seluas 40.000 hektar di Kabupaten Merauke. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.